Marketplace, orang-orang belum kenal Tuhan. Bahkan kalau di gereja ada orang yang terluka, hatinya hancur, bisa dipulihkan Roh Kudus karena dia ada di gereja, dia bisa ketemu hamba Tuhan, didoakan. Tapi orang-orang di marketplace, siapa yang doain mereka? Amin. Amin. Ini yang saya perlu kita lihat marketplace, bukan cuma karena banyak orang lihat marketplace cuma tempat cari nafkah doang, cari duit. Gue kerja buat dapat duit, udah. Tapi kita nggak melihat marketplace sebagai ladang tuai. Alkitab tulis ladang menguning siap dituai, tapi pekerja sedikit. Kamu percaya nggak tempat di mana kamu bekerja sekarang, tempat di mana kamu berusaha sekarang, apapun itu, kenapa Tuhan bawa kamu ke situ? Kenapa Tuhan izinin kamu ke situ? Adalah supaya kamu jadi terang, supaya kamu jadi orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Ladang Tuhan bukan cuma sebatas gereja. Yes, kita semua harus membangun untuk rumah Tuhan sama-sama, seperti yang di kitab Nehemia. Kita mesti membangun gereja Tuhan sama-sama. Tapi ladang tuayan bukan di gereja. Banyak orang sukanya pelayanan di gereja, bangun rumah Tuhan, ayo kita lakukan ini, which is good. Saya setuju, kita mesti bangun rumah Tuhan. Kalau enggak, orang-orang yang mau bertobat, kalau nggak ada gereja, gimana? Nggak bisa juga. Tapi kita cuma berhenti di situ. Kita nggak kerja di ladang. Di marketplace kita nggak ngapa-ngapain. Padahal Tuhan udah berkatin kamu di situ. Kita cuma datang, cek absen, kerja dari pagi sampai sore, udah itu pulang, udah itu akhir bulan cuma nunggu gaji. Begitu juga yang pengusaha, cuma datang, akhir bulan kamu nggak gaji orang dan semua. Tapi kamu nggak ada mission, kamu nggak ada. Kita nggak lihat itu sebagai tempat di mana, hey, banyak orang di sini yang butuh Yesus. Amin. Aku harus bawa kerajaan Allah di tempat kerja. Next slide, ya. Ini ada 3 pertanyaan ini yang saya rasa, Pak Santo, kalau saya mau bekerja di ladang tuayan, yaitu marketplace. Kalau marketplace adalah ladang. Apa yang saya harus lakukan di sana? Apa yang saya harus lakukan untuk membawa kerajaan Allah buat tempat ini? Yang pertama, saya percaya, pernahkah kamu berdoa untuk orang-orang di ruang lingkup pekerjaan kamu? Entah kamu atasan, entah kamu karyawan. Pernah nggak berdoa buat mereka? Pernah nggak datang ke kantor lebih pagi bilang, Tuhan hadir dong di tempat ini? Pernah datang ke kantor kamu, ke tempat usaha kamu, datang lebih awal sebelum orang kerja, kamu datang, kamu undang hadirat Tuhan, supaya orang-orang nanti yang datang ke ruangan itu, ke kantor kamu, nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan, bisa dijamah hadirat Tuhan di situ. Apa yang kita lakukan di gereja harusnya kita lakukan di kantor. Di gereja sebelum kita mulai ibadah, kita worship dulu. Sebelum ibadah dimulai, kita di TOR khususnya kita ada 30 menit untuk mengundang hadirat Tuhan untuk hadir di ibadah sebelum orang-orang datang. Sehingga orang-orang yang masuk dari ruangan itu, masuk ke tempat ini, mereka langsung bersentuhan dengan hadirat Tuhan. Mereka nggak sulit untuk masuk ke hadirat Tuhan. Harusnya kita lakukan juga di kantor kita. Harusnya kita lakukan juga di toko kita. Kalau kamu di toko, kamu nggak punya karyawan, kamu bisa datang undang hadirat Tuhan supaya nanti customer yang datang, ya, bisa dijamah Tuhan. Gak ada yang mungkin. Pertanyaan yang pernah nggak kita berdoa buat kantor kita, buat hadirat Tuhan turun di situ? Pernah nggak kita berdoa buat orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang nggak kenal Tuhan? Pernah kita berdoa buat atasan kita yang mungkin begini begitu? Atau kita cuma komplain doang, kita cuma ngeluh, kita cuma menggerutu doang tentang tempat pekerjaan kita? Kita mesti ubah cara pandang kita. Amin. Amin. Yang kedua, pernah nggak kita menyatakan kasih kepada rekan-rekan kerja kita? Saya pernah bilang gini, kalau kamu bos, kalau ada karyawan yang izin sakit, jangan buru-buru marah. Sakit. Resep. Kita kan sering gitu.
Tapi pernah terpikir nggak kalau lagi ada karyawan alasannya sakit dia nggak masuk, kalau bagaimana kalau dia benar-benar sakit? Dan sakitnya lumayan parah. Pernah nggak terpikir untuk berdoa buat karyawan kamu yang sakit? Pernah nggak berpikir, oke, jangan Pak, hari ini saya nggak masuk ya Pak, saya sakit. Oke, nanti sore pulang kantor saya kunjungin ya. Nah sekalian kan saya sakit beneran apa enggak? Tapi kalau sakit beneran kita doain makanan, kita tunjukin kasih kok. Amin. Amin. Pernah nggak kita ngelakuin hal-hal ini gitu? Atau kita cuma jago di gereja doang? Pernah nggak kalau teman kantor ada masalah, bukannya dideketin malah digosipin? Udah dipanggil bos tuh, dimarahin bos. Iya sih yang parah. Bukannya di encourage, bukannya disamperin, gimana tadi ketemu bos? Sabar ya bro, kuat ya bro. Bukannya dibikin malah digosipin. Kita mesti menyatakan kasih kepada orang-orang di sekeliling kita di marketplace. Yang lalu, yang hal berikutnya adalah berbagi kesaksian hidup. Saya lakukan ini di kantor saya dulu. Saya orang marketplace sebenarnya. Saya lama di perusahaan, saya kerja di marketplace belasan tahun. Berbagi testimoni pertobatan kamu, bagaimana kamu ketemu Tuhan, bagaimana kamu berjumpa, apa yang Tuhan lakukan di hidup kamu. Pernah nggak kamu bagikan itu ke orang-orang sekeliling pekerjaan kamu? Pernah nggak terlintas di pikiran kamu buat itu? Atau kamu ya sekali lagi cuma isi absen pagi, pulang sore, akhir bulan nunggu gaji. Amin. Kita mau ubah, kita punya perspektif. Banyak orang di luar sana nggak kenal Yesus Kristus. Bahkan ada orang-orang Kristen mungkin di sana, tapi kita tahu mereka nggak dekat dengan Tuhan. Masih banyak area di hidup mereka yang mesti dijamah Tuhan, dipulihkan. Dan apa yang kita lakukan buat semua itu? Amin. Amin. Next, berikutnya Deko. Alkitab tulis kita adalah kitab terbuka yang orang lihat. Teman-teman kantor kamu nggak pernah baca Alkitab. Kamu adalah Alkitab yang mereka baca. Kalau kamu paksa baca Alkitab, mereka baca Alkitab, belum tentu mereka mau. Tapi kamu adalah gambaran firman Tuhan yang mereka bisa lihat lewat hidup kamu. Amin. Kita buka ayatnya. Next. 2 Korintus 3 ayat 2 bilang, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Hidup kita bisa dibaca oleh orang-orang. Amin. Ini penting banget. Karena gini, sebuah negara manapun nggak pernah milih ambassador, bahasa Indonesia? Duta besar sembarangan. Duta besar karena mewakilkan negara yang dia wakili. Setuju nggak? Setuju. Ya. Kalau sebuah negara diwakili oleh orang yang punya banyak masalah, negaranya akan malu. Marketplace adalah tempat di mana kita mewakili kerajaan surga. Kita mewakili kerajaan yang kita wakili, kerajaan Allah. Kita represent kingdom of God. Cara kita kerja, cara kita berinteraksi di perusahaan, di kantor, di tempat kerja kita, menggambarkan kerajaan yang kita sembah, atau kerajaan yang kita layani. Amin. Amin. Kita adalah surat tertulis. Orang-orang lihat kita bagaimana kita datang on time apa enggak. Kita sebulan telat berapa kali? Kalau ada tiap hari telat, aduh. Kita bukan mewakili kerajaan Allah. Ya. Datang telat, pulang maunya on time. Kan orang kita gitu. Datang telat, pulang maunya duluan. Ya. Kita mesti beda dari dunia ini.
Anak-anak Tuhan mesti tampil different. Amin. Makanya kalau bisa datang lebih dulu sebelum orang datang, udah hadirat Tuhan duluan. Sebelum orang-orang datang ke kantor kamu, orang-orang datang, kamu nyanyi 1-2 lagu. Holy Spirit, you are welcome here. Lepaskan atmosfer damai sejahtera, atmosfer surgawi Tuhan in this place. Kamu rilis atmosfer buka tingkap surga, open the heaven, I pray Lord. May you open the atmosphere in this place. Jadi orang-orang datang, orang-orang yang capek, orang-orang yang sebel, orang-orang yang marah, tiba-tiba berubah hatinya karena ada atmosfer surgawi di situ. The next, di kantor itu orang nggak peduli kamu bisa bahasa roh. Di kantor itu, di tempat kerja, orang nggak peduli kamu bisa profetik kamu. Nobody cares, seriously. Mereka nggak peduli kamu gereja seminggu berapa kali. Mereka lihat di mana kamu kerja. Mereka lihat di mana kamu disiplin. Benar apa nggak kerja? Itu yang orang-orang lihat di kantor. Kalau kita nggak bisa lakukan itu dengan benar, jangan buru-buru mau doain orang di kantor, jangan buru-buru mau nubuatin orang di kantor. Nanti kita diketawain. Bro, gue mau doain lu bro doain diri sendiri dulu deh. Lu cuma sebenarnya kayak ngacok katanya. Lu doain diri lu sendiri aja dulu. Amin. Amin. Dan ini yang penting saat kita bekerja. Saya perlu breakdown ini. Karena banyak orang berpikir bagi kamu bekerja, bos kamu adalah bos kamu. Saya mau bilang gini, bos kamu adalah Tuhan. Tuhan adalah bos di atas segala bos. Kalau kamu kerja, kamu bukan kerja buat perusahaan, kamu kerja buat Dia. Semua yang kita lakui di kantor is for Him. Makanya saya bilang pekerjaan kita adalah ministry kita. Jangan dipisah-pisahin. Ministry di gereja ya ministry, tapi ministry di kantor, semua hal detail yang kita lakukan adalah kita lakukan buat Tuhan. So lakukan itu dengan serius. Lakukan itu dengan benar. Amin. Amin. Kita buka di situ. Kolose 3 ayat 22-24. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Ya, ini ayat yang banyak karyawan gak suka. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jangan kerja kelihatan sibuk kalau ada bos doang. Itu kalau kita kena jadi. Jangan hanya di depan mereka aja ya, untuk menyenangin Pak Bos. Wah, ada bos. Wah, sibuk. Gupak. Gerasa gerusuk. Kalau ada bos, wah. Untuk zaman sekarang ada CCTV ya. Ini masalah kita. Kita udah tahu kamu kayak gitu kan ditulis. Ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu lakukan itu bukan karena bos kamu, tapi karena Tuhan. Amin. Kamu tahu bahwa dari Tuhan lah. Dari siapa? Kamu bisa kerja di syukur dari siapa? Tuhan. Dari Tuhan. Kamu yang doa buat pekerjaan itu lagi kamu ngapur, kami doa. Kamu berikan aku pekerjaan. Dapat kerjaan. Kamu ngeluh. Tuhan kok ngene. Bingung gitu itu. Maunya kata Tuhan maunya opo. Dibilang apa? Dari Tuhan lah. Kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah bos kamu dan kamu hambanya. Tuhan bilang gini, Alkitab bilang, kamu kalau bisa kerja, itu kerja dari Tuhan. Upah yang kamu terima juga dari aku, kata Tuhan. Dan bosnya juga, itu aku. Baca ya. Jadi kalau kamu bisa kerja di tempat kerja kamu sekarang,
Karena Tuhan mau kamu kerja di situ. Karena Tuhan yang kasih kamu pekerjaan itu. Bahkan gaji yang kamu terima setiap bulan itu dari Dia. Amin. Amin. Kalau kamu ngerti konsep ini, kita nggak akan cepat-cepat ngegerutu. Spirit ngegerutu nggak akan mudah menggerogoti mulut kita. Kita berhati-hati. Kalau kita ngerti konsep ini, kita nggak buru-buru ngomongin, bos gue parah, gaji gue naik. Bos yang mana nih? Hati-hati lo ngomong gitu. Jangan-jangan yang tersinggung Tuhan lo kamu ngomong kayak gitu. Jangan-jangan yang tersinggung Tuhan. Jangan buru-buru ngegerutu. Jangan buru-buru. Karena Tuhan yang bisa Alkitab, firman Tuhan yang bilang kalau Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya, kita adalah hamba-Nya. Amin. Lakukan untuk Dia semua yang kita kerja. Kalau kita disiplin, kita lakuin buat Tuhan. Tuhan, aku mau disiplin untuk Tuhan. Aku mau datang on time, bahkan sebelum orang datang aku mau lakukan itu bukan buat aku, buat Engkau. Aku mau kerjain sesuai deadline, bahkan sebelum deadline aku kerjain itu buat Tuhan. Jadi kita kerja, kita bukan cuma tanggung jawab ke perusahaan. Kita kerja main-main, bos gak lihat tapi Tuhan lihat. Ya, Tuhan lihat. Kita malas-malasan, mungkin bos gak tahu, tapi bos segala bos tahu. Amin. Amin. Kita lanjutin. Lakuin semua buat Tuhan. Nah ini poin penting. Kalau kita mau hadirin kerajaan Allah di tempat kerja kita, bagaimana sikap kita terhadap atasan kita sangat luar perhitungan. Kita di tengah generasi, kita hidup di generasi yang gampang mengkritik presiden. Benar kan? Kita hidup di generasi seperti ini sekarang. Bilang, zaman dulu, wow berani kamu kritik presiden. Kita di generasi yang gampang kritik presiden. Yang kedua, gampang kritik pendeta. Generasi yang gampang kritik pendeta. Kita hidup di generasi pengkritik. Kritik sana, kritik sini, kritik sana, kritik sini, kritik bos kamu. Kritik ini, kamu merasa paling benar. Balok di mata saudaramu, kamu lihat, tapi selumbar di mata kamu gak bisa lihat. Orang yang paling sering kritik, saya mau kasih tahu ini Alkitab yang bilang. Orang yang paling sering mengkritik adalah orang yang paling gak bisa lihat kesalahan di dirinya. Karena Alkitab bilang, balok di mata saudaramu kamu lihat, tapi selumbar di matamu kamu gak bisa lihat. Orang yang gampang kritik sana, kritik sini, kritik bos kamu, kritik atasan kamu, kritik ini udah sok paling ngerti. Kamu kira kamu pinter? No. Kamu adalah orang yang paling gak bisa lihat kesalahan kamu sendiri. Mostly kayak gitu. Makanya kalau kita ketemu orang yang suka kritik, kelihatannya pinter kan? Betul gak sih? Ngomong yang kritik, harus itu lagi. Oh kayak gitu. Saya mau bilang kalau ketemu orang kayak gitu, tinggal jawab kayak gitu, udah. Kita hidup di generasi kayak gitu hari ini. Makanya banyak orang kerja pahit sama kantor, ngegerutu dengan situasi kerjaannya, bukan karena salah perusahaan, tapi karena salah mulut kita kebanyakan mengkritik. Amin. Amin. Bagaimana kita terhadap atasan kita next berikut? Saudara-saudara yang menjadi pelayan atau pekerja atau karyawan zaman dulu konteksnya pelayan, tunduklah kepada majikanmu. Wow,
Sulit ini. Dengan sehormat-hormatnya. Bukan hanya kepada mereka yang baik hati dan peramah, tapi juga kepada mereka yang kejam. Kita nggak suka baca ayat kayak gini ya. Kita sukanya, Tuhan aku nggak suka sama perusahaan aku, nanti Tuhan buka yang baru, tenang aja bro, Tuhan kasih pekerjaan yang lebih baik. Kita senang kata seperti itu. Tapi listen, seringkali apa yang kita ngomong beda. Tunduklah kepada atasanmu, hormati mereka dengan sehormat-hormatnya, kepada pimpinan perusahaan, kepada bos, anak dan hargai mereka. Kalau mereka baik kepadamu, atau mereka juga nggak baik, atau mereka curang kepadamu, karena lagi kamu menghanar mereka, walaupun bos itu nggak menghanar kamu, sebenarnya kamu sudah menghanar Tuhan. Tuhan yang akan perhitungan. Tuhan yang akan perhitungan. Tuhan yang akan perhitungkan semuanya. Percaya? Kalau kamu batasi berkat Tuhan cuma hanya gaji, saya nggak setuju. Tuhan bisa berkati di luar penghasilan bulanan kamu, karena Dia bos kamu yang sesungguhnya. Dia bos kamu yang sesungguhnya. Kalau kamu anu atasan kamu sedang anu Tuhan. Saya tahu hal-hal ini nggak, saya ngalamin. Saya bisa cerita hal-hal ini. Saya bisa cerita banget. Ini hal-hal yang gak mudah, Pak Tato. Ini hal-hal yang gak mudah. Tapi dia Tuhan mau. Kerja dengan benar, hormati atasan. Jangan gosipin atasan di belakang. Kalau suara kamu diperhitungkan, puji Tuhan. Suara kamu gak dianggap, puji Tuhan juga. Wih, gak adil amat ya kok. Ya memang begitu. Sampai kapan kau sandal saya mesti seperti itu? Sampai Tuhan bilang, kamu sudah selesai di sini. Mudah gak? Gak mudah. Penundukan diri terhadap otoritas adalah sesuatu yang sangat penting buat Tuhan. Di mata Tuhan itu penting. Penundukan diri terhadap otoritas, penundukan diri terhadap orang tua, penundukan diri terhadap pimpinan di gereja, penundukan diri terhadap pimpinan tempat kamu bekerja. Otoritas-otoritas ini sangat penting. Itu menentukan kerendahan hati kamu apa enggak. Kalau kamu rendah hati, kamu bisa nundukin diri, kamu diakan. Kalau kamu sombong, kamu menentang terus atasan di atas kamu. Orang yang tinggi hati akan direndahkan, orang yang rendah akan ditinggikan. Oke. Amin. Next. Yusuf dibawa ke Mesir. Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail. Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Amin. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Yusuf adalah seorang pelayan yang luar biasa. Ada dua hal Alkitab tulis. Kalau kamu bekerja dengan benar sesuai keinginan Tuhan, pertama, kamu akan dicintai. Yusuf dicintai oleh siapa? Dia dicintai oleh Potifar. Yang kedua, dia akan diberikan tanggung jawab, kepercayaan dibilang. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Diberikan otoritas. Ada rasa percaya yang bos kamu atau atasan kamu tuang ke kamu.
Saya percaya gini, kalau kamu kerja dengan baik, kamu akan hidup ini. Ini ditulis bukan cuma buat dibaca doang, ini untuk dialami. Makanya promosi, kalau kamu kerja sesuai dengan kehendak Tuhan, kamu hormati atasan kamu kerja dengan disiplin, kamu kerja buat Tuhan, bukan buat manusia. Atasan kamu Tuhan. Tuhan akan buat bos kamu mengasihi kamu. Tuhan akan buat bos kamu percayain banyak hal ke kamu. Kamu alamin itu nggak? Kalau kamu nggak alamin itu, jangan-jangan kamu belum bekerja dengan benar. Promosi selalu datang dari Tuhan. Hal-hal yang baik selalu datang dari Tuhan. Saya nggak ajarin kamu cari muka, no. Karena banyak orang yang menjilat-menjilat untuk bisa dapat posisi Yusuf. Tapi Yusuf nggak lakukan itu. Dia cuma bekerja. Dibilang semua yang dia kerjakan berhasil, dilakukan dengan benar. Well done, well done, well done. Kalau dia jadi kerja di rumah makan, mungkin bukan cuma mejanya doang dilap, bakunya dilap. Dia kerja dengan excellent. Dia doing extra. Karena dia pikir, gue lap bangku ini buat Tuhan. Gue bersihin meja buat Tuhan. Dia goreng ikan lele di sambil goreng ikan lele buat Tuhan. Jadi ikan lelenya rasanya beda. Asam. Amin. Pasti beda. Kalau kamu lakukan semua buat Tuhan, Tuhan yang akan promosi kamu. Tuhan yang akan percaya ke kamu. Kamu akan dikasih. Next. The last thing that I want to share. Nggak nyampe 1 jam masih apa? Saya bakal ngomong buat kamu yang ada di posisi sebagai bos atau atasan. If you are the boss, kamu tadi dengar semua ayat-ayat itu, kamu lagi dengar ayat itu, kamu bakal bilang gini, syukurin lu semua karyawan. Nanti gua bakal khotbahin ini di kantor gua. Tapi Tuhan juga ngomong ke atasan. Tuhan juga ngomong kepada owner. Tuhan bilang gini, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar di surga karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladang dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Kewajiban pimpinan atau pemilik usaha atau bos adalah memberi hak karyawan tepat sesuai dalam porsi. Kalau UMR gaji upah minimum regional, setiap daerah punya minimum. Oke. Kalau kamu upah orang di bawah itu, kamu nggak sesuai dengan itu. Kalau peraturan di Snaker orang lembur dapat lemburan, kamu nggak bayar lemburan orang, kamu nggak sesuai dengan ini. Berikan hak yang memang hak karyawan sudah diatur negara. Ada hak mereka, ya mereka punya hak cuti 12 kali setahun. Kamu tahu itu? Mereka wajib dapat tunjangan seperti kesehatan, BPJS. Perusahaan harus cover mereka punya BPJS. Kamu ngerti itu? Ya. Tapi perusahaan saya bukan perusahaan, saya cuma kedai. Ya. Kamu bisa cari rules-nya beda, pasti saya tahu. Yang tepat buat usaha kamu apa. Tapi berikan, intinya adalah berikan hak yang memang sesuai untuk orang-orang yang dibilang apa? Terdengar loh teriakan mereka, komplain mereka nggak dapat hak mereka yang seharusnya. Itu terdengar, teriakan besar terdengar di surga dibilang. Karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Usaha kita nambah kaya, kita medit banget sama karyawan. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka.
keluhan mereka, lagi mereka nggak dapat hak mereka, terdengar sampai surga. Dan saya bilang gitu, saya bukan ngancem kamu sebagai orang. Detik itu mengganggu Tuhan, Tuhan akan mengganggu usahamu. Selesai semua. Terus teriakan besar sampai ke dia. Dia dengar semua buru-buru yang dipermainkan, ditriki, segala macam. Kerja ekstra, duitnya nggak ekstra. Ya, masuk kerja bilangnya sama kamu cuma ngurusin akuntansi doang kok. Pas masuk bukan akuntansi doang, semua dikerjain. Dijebak, kita ngerasa terjebak. Oh no. Kita kena PHP sama perusahaan. Amin. Mungkin saat ini kamu dengerin kamu belum jadi bos, tapi pegang prinsip-prinsip ini. Suatu kali Tuhan akan kamu jadi atasan. Amin. Kamu memberikan orang dalam porsi yang tepat, memberikan hak yang tepat buat orang yang tepat. Amin. Amin. Saya percaya kalau kita melakukan nilai-nilai ini dalam kerajaan Allah, melakukan nilai-nilai ini di marketplace, kerajaan Allah, orang-orang anak Tuhan akan kelihatan berbeda. Beda banget. Amin. Kerajaan Allah akan beda banget. Teman-teman boleh menggerutuin bos, gitu terus di belakang ngomongin bos, kamu enggak. Mereka datang ke gerutu kamu, kalau kayak biasa-biasa aja syukur aja bro, kita itu gini. Santai bro, syukur aja bro. Ada yang beda, ada yang beda, ada yang beda. Kerja benar. Orang santai-santai, yang santai aja bro, dia masih lama, kamu udah selesai. Bos ada lagi nggak? Lu gak bisa katanya. Tapi kalau kamu lakukan itu, bos kamu akan sayang sama kamu. Dia akan kasih kepercayaan lebih besar ke kamu. Percaya lah, karena itu yang Alkitab tulis. Amin. Yang jadi atasan suka nggak punya karyawan ini? Suka. Dia mau. Karyawan protes. Ingat bos kamu Tuhan. Hati-hati kalau protes, dari protesnya yang tersinggung Tuhan, bukan bos kamu. Kamu percaya nggak kalau upah yang kamu terima tiap bulan itu Tuhan yang kasih porsi? Amin. Saya percaya itu. Kalau Tuhan udah tetapin kamu porsinya segitu, kamu mau pakai berbagai cara ngandeng ini, ya, coba aja, sulit akan kamu dapat lebih dari itu. Ya. Kau mau jadi penjilat kek, jadi apa kek, lakuin. Kalau emang porsinya udah segitu. Tapi kalau Tuhan bisa percaya ke kamu, Tuhan lihat kamu kayak Yusuf, kamu bekerja dengan luar biasa. Gampang buat Tuhan senggol hati bos kamu untuk udahlah, berkati dia lebih lagi. Gampang banget. Bisa tiba-tiba bos kamu lagi tidur, tiba mimpi. Tuhan bisa lakukan segala cara untuk berkati kamu. Selama kamu bekerja dengan memang yang seharusnya kamu kerjakan menurut firman Tuhan. Amin. Kita nggak mau cuma jago kebaktian, amin. Cuma jago di gereja. Karena hari Minggu cuma kebaktian, ibadah Senin sampai Sabtu. Itu tempat kita melayani sesungguhnya. Marketplace adalah tempat kita bertaruh. Kalau kamu datang customer, saya kemarin nonton reels di Instagram, aneh banget. Ada strategi marketing. Kita mesti cuekin
customer kalau datang. Kita mesti perlakukan dia dengan ketus, karena itu nunjukin nilai dari produk kita. Bagus banget. Sebetulnya apa sih? Strategi marketing macam apa gitu? Kamu lihat kalau pernah kamu ke saya nggak pernah sih ke toko-toko kayak Gucci atau apa. Saya nggak pernah. Saya belinya pas bunga bukan Gucci. Kalau kamu ke toko-toko kayak Gucci, Versace, or something like that, mereka akan orang-orang karyawannya nggak didesain buat apa kata dia, nggak senyum-senyum gitu. Dapat ibu gue kalau beli tas 80 juta gue disesuaikan kayak gitu. Katanya barang kelihatan mahal. Kalau kamu pengusaha, ada orang datang ke toko kamu mau belanja, layani dengan baik. Kayak kamu jadi asyik di gereja. Apa kabar Pak? Gimana anaknya? Gimana istrinya? Ajak dia ngobrol. Ya, jangan orang datang ke toko kamu ya kan? Ya Pak, ada? Nanya dong. Kalau kamu punya mentality kayak gitu, usaha kamu nggak grow, jangan salahin Tuhan. Layani mereka dengan baik, tunjukin kasih. Jadi orang-orang toko itu ingat banget. Ya ampun ya ayatnya kalau dagang. Ya ayat kalau dagang sepatu itu damai banget hati saya. Orang merasa dikasihi, orang merasa diterima, orang merasa diperhatikan. Itu nilai-nilai yang kita hidupi di gereja. Orang kita terima orang di gereja, kita ngasih orang, kita hangat di gereja. Kenapa kita nggak bawa itu ke marketplace? Amin. Amin. Bawa itu ke sana. Supaya orang-orang ngerasa comfortable, ngerasa dikasihi. Amin. Amin. Jadikan marketplace tempat kamu melayani. Do the best that you can. Layani. Ingat, kamu bukan melayani manusia, kamu melayani Tuhan. Siapa yang mungkin berdiri semua.